dari sini, di sana, di mana-mana. Maaf ya gangguannya dari jaringan. Ya, semoga hari ini bisa kedengaran lebih jelas ya. Tolong yang di rumah supaya kita bisa melanjutkan kebaikan bersama Sis Juliana. Ya. Ya, sebelumnya selamat siang dan terima salam Buddhis Namo Amitofo, Namo Buddhaya. Semoga Anda semua berbahagia. Untuk memperbaiki jaringan, semoga bisa terdengar dengan jelas ya. Bagaimana di Ya, rumah? Jelas ya? oke. Sekarang udah oke suaranya. Ya, udah jelas Ya, suhu. Ya, berkat ya, suhu akhirnya saya punya mic suhu. ya. Ini lebih Aduh, kita tidak ada gangguan. Kalau kemarin ada suara hati mau ikut-ikutan. benar-benar. Ya, Iya. nah Apa yang mau kalau di-sharingin pagi ini nih? kalau kemarin dengan Sis Nancy kita bicaranya dunia lain ya suhu ya. Dunia lain. Nah, dunia lain tuh saya dengerinnya itu sampai deg-degan gitu. Deg-degan ya. Padahal siang-siang loh, siang bolong. Ya. Ya, Nah, setelah kalau dari dunia lain, kita ke nah dunia setelah nyata saja ya hari ini. Betul, setelah dari dunia lain, hari ini kita ngobrolnya, kita turnya dunia nyata, dunia sekarang Iya, ya. dunia Nah, sekarang. jadi hari ini sih aku mau ngobrol tentang, aku kan ada join di beberapa yayasan kemanusiaan, kayak Yes, SECI, terus juga ya. yayasan Bodiana Yen, Dhamma Duta ya. Nah, terus sekarang ini Mm-mm. mentoring yang Gave Saka Sukam. Ya, Gave Saka Sukam ini adalah komunitas bakti Gape Saka sosial. Sukang. Gape Sahabat Saka Gave Sukang. Saka Yes. Sukang. Iya. Itu Nah, bukan itu. Ci Juliana yang dirin, bukan. Bukan suhu. Jadi Oh, memang ikutnya joinnya dari awal. Jadi pendirinya nah waktu itu dari tuh awal. jadi waktu itu ada anak muda-mudi itu di Wihara Mm-mm. Tanjung Burung itu mereka buat kelompok Oh, Tanjung Burung. Tanjung Burung. Nah, Wihara Ci Fatma Atanaga ya. Kenal lama Ci eh Fatma di sana. bukan Tanjung Burung dengan Fatmawati. anak Oh, remajanya suhu. remajanya. Iya, kalau yang Nah, dulu bangunnya orang tuanya mm-mm. dan keluarga Ci Fatmawati itu di sana I dulu. see. Biara Tanjung Burung. Iya. Wihara Atanaga Vimuti suhu. Ya, betul. Atanaga Vimuti kan. Vimuti. Eh, Iya, nah, tempat jadi naga pada waktu berkumpul. bener. Nah, jadi waktu itu anak-anak tuh bikin grup gitu, bikin grup. Nah, kebetulan aku kan sharing di sana. Sharing di Ya, sana. Nah, mereka itu baru mulai suhu. Jadi baru mulai jalan. Nah, terus akhirnya aku masuk di situ gitu. Nah, jadi ya iya. mentoring dari awal gitu. Oh, Gitu. ya. Nah, mungkin itu nanti ada 3 kegiatan ya suhu. Mungkin aku cerita Mm-mm. sedikit. Sebenarnya ini gimana ya kalau dibilang, semua orang tuh mau hidup ini tuh sebenarnya ya perfect gitu ya. Segalanya itu semuanya berjalan lancar, bagus, baik gitu ya. Nah, tapi kan kadang kenyataan lain gitu ya, berbicara Mm-mm. lain gitu. Nah, jadi pada saat sebenarnya aku beruntung banget sih, maksudnya bisa ketemu jalinan jodoh dengan yayasan kemanusiaan ini. Ya, Mm. sebenarnya kita tuh cukup beruntung yang tinggal di Indonesia. Karena kenapa? Karena di sini ladang berkah kebajikannya tuh banyak banget suhu. Jadi kalau Iya. kita mau lebih Tapi peka, boleh, mohon maaf yang di rumah wajahnya Ci Juliana jelas ya. Kelihatan eh, jelas gitu. Kalau di saya sini kayak dalam kamar gelap gitu. jelas loh suhu. Jadi Eh, terang ya, terang sih. terang gitu. Oh Apa ya, perlu digeser? nggak tahu. Geser lagi. Iya. Hari ini saya Gitu. melihatnya gelap. Iya. Oke, Gitu nggak apa-apa ya. ya, lanjutkan. Heeh. Ya Nah, terus jadi bagaimana? pada saat aku mutusin itu Nah, yang awal di rumah 2000. juga bilang gelap tuh. Gelap Apa ya? lampunya dinyalakan? Iya. Oh, Atau iya iya cicing ya. ngadep ke arah cahaya. Jadi Oh, gini cahayanya, ya. nah ya, cahayanya yang ke muka, Oke. ke wajah. Nah, ini Ini terang. ngadep Kurang. Nah, jendela nah, stop, berarti stop. ya. Iya, iya, ya, betul, 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 Harus betul. ngadep Oke. jendela berarti ya. Iya, ya udah Hmm. cukup. Kalau tadi gelap sekali. Oh, oke. Iya. Ya, eh, jadi pada saat aku awal 2011 itu aku mutusin tuh suhu mau ikut Mm-mm. Yayasan Kemanusiaan Seci. Jadi sebenarnya baru awal 2011 sih aku join gitu. Mm-mm. Ya. Nah, eh, tadinya awal join itu mikirnya, aduh, kok ngelihat ITV kok
orangnya baik-baik banget gitu. Terus aduh pengen banget ya bersumbangsi. Jadi awal Yes. masuknya itu sebenarnya pengen bersumbangsi gitu. Mm-mm. Nah, ternyata di dalam perjalanannya itu bukan hanya bersumbangsi suhu, tapi justru malah aku yang belajar. Aku belajar Iya. banyak gitu. Belajar tentang kehidupan, ketidakkekalan, ya semuanya bisa dipelajari di situ. Banyak hal Kili malah yang kan suaranya mungkin handphonenya dibesarin, handphone dari suara dari handphonenya dibesarin, ya. Soalnya kita sih jelas sih oh, suaranya. ya aku juga Ya, jelas. Cilican, Lili Chandra. Ya, oke, lanjut. Oh, oke. Ya, nah jadi awalnya yang tadinya mau bersumbangsi malah Iya. jadi ada tambahan gitu buat diriku sendiri. Jadi di situ Mm-mm. malah aku bisa belajar banyak gitu. Nah, apa ya? Nah, seperti yang lalu aku pernah ceritakan ya, ada satu pasien yang anak kecil yang ususnya Iya, bocor, yang kan, ya, ya, yang umur 6 tahun itu. Nah, dari situ aku ya. bisa belajar dengan semangatnya, dengan ikhlasnya, keceriaan dia gitu ya. Lagi. Nah, kebetulan aku seneng banget gitu sama anak-anak kecil gitu, Suhu. Soalnya Ya. mereka cute banget ya, lucu gitu. Nah, terus jadi ada lagi beberapa pasien itu aku mau cerita juga ya. Ada satu keluarga itu dia papanya itu stroke, istrinya itu terkena kanker serviks, punya dua anaknya ini juga menderita talasemia gitu. Oh, yuk. Nah, makanya ini kita baru Dua-duanya. dua-duanya suhu, Dua-duanya. Kok bisa ya? dua-duanya. Kompak amat. Hmm. Jadi satu cici, satu adiknya cowok. Jadi dia punya dua. Nah, jadi umur 6 tahun itu mereka terkena talasemia gitu. 6 Jadi di tahun. umur 6 tahun. Nah, sampai sekarang gitu. Nah, itu kan kalau Sekarang usia talasemia berapa? sekarang udah 25-an ya. Oh, Udah oh, lumayan bisa ya. besar. Kuat Bisa, ya. Bertahan bisa lama ya. Hebat bertahan. juga. Jadi mereka Thalassemia kan itu, darah darah putih makan darah merah ya. iya, jadi Apa darah merah makan darah putih? mereka Hmm. harus apa? Mereka harus cuci darah gitu, cuci darah rutin, Oh, hampir kayak luar biasa. ginjal gitu ya. Nah, mereka Ya, ya. sekarang ini udah dewasa suhu. Cuma memang jadi ada keterbatasan anaknya itu. Jadi yang kalau yang laki-laki adiknya itu masih bisa aktivitas keluar. Kalau cicinya Mm-mm. itu nggak bisa aktivitas, jadi dia hanya di rumah gitu. Ya, nah jadi kalau kita lihat kebayang nggak suhu gitu, satu Mm. keluarga whole family seperti itu Yes, gitu. Jadi luar sebenarnya biasa. kita tuh bener-bener harus bener-bener bersyukur gitu akan hidup kita. Ya, Ya, ya. terutama terutama teman-teman yang hari ini ya kita semua nih yang bisa join IG nih. Berarti ini menandakan bahwa kita Mm. kan memang diberi kesehatan ya. Kita masih Iya. bisa Ini aktivitas. ponakannya Ibu Teresa Yuliana juga dia bilang gampang Mm-mm. lelah, gampang pingsan, Betul, betul. juga Jadi mereka nggak thalassemia. bisa, Iya, jadi mereka nggak bisa terlalu capek gitu ya capek. beraktivitas. Tapi artinya dari usia 6 tahun, sekarang udah 20 tahun, udah belasan Mm-mm, tahun mereka mm-mm. bisa bertahan hidup dan Ya, survive. ya syukur Mm-mm. ya Ya, survive. Ya. ya, syukur sih suhu. Nah, jadi sekarang ini awalnya itu kehidupannya nggak begitu suhu. Jadi awalnya itu papanya nggak stroke sebenarnya. Jadi sebenarnya yang problem nih anaknya dua talasemia. Nah, Ya. cuman karena usaha papanya itu turun, bankrupt ya. Nah, jadi dia stroke gitu. Nah, terus istrinya Hmm. juga pas dicek ternyata kena cancer gitu. Oh, Nah, yo. jadi ini nambah gitu. Udah dua anaknya terus mama papanya. Tapi ya so far sekarang sih sudah ada perbaikan. Jadi mamanya udah ikut kemo. Nah, sekarang sih udah baik, udah dinyatakan sembuh ya gitu. Jadi masih Oh, bisa mamanya aktif. sudah sembuh. Udah sembuh, Mamanya sudah sembuh. udah ikut kemo terus dinyatakan sembuh Ki gitu. Juliana bisa lihat jendela lagi biar Lihat jendela nggak lagi. terlalu. Iya, Oke, oke. posisinya. Pelan-pelan Nah, ya. Nana deketan dikit, deketan dikit. Iya, oke. Deketan dikit. Tuh, Ini lebih dekat. aku Nah, ini geser tuh udah suhu. terang. Iya, soalnya biar yang di rumah Kenapa bisa kita jadi... melihat alami ya. Oh, I see, I see. Nah, Bentar ya. kalau kalau nggak kayak masih di dunia lain nanti saya bicara. Nah, ini oke banget. Kan kelihatan Masa? cantiknya, semua jelas ya. Ternyata salah Kalau tadi posisi. kayak iya.
Tadi kayak gelap-gelap gitu ya. Gitu ya. Oke. Ya Mau kan, diulang atau pemirsa yang di enggak? Nggak rumah usah kan? sekarang lebih bagus. Nggak usah? The show must Nggak go usah? on, jalan terus. Ya, oke, oke. Jadi Ya, bayangin ya, kita lihat ada orang susah, hidup kita susah. Ternyata kalau kita memang terjun ke lapangan, banyak banget yang ya. lebih susah daripada kita. Dan maka itu kita harus beruntung, bersyukur ya, dan terus berdoa dan mendoakan dan membantu orang lain. Karena kondisinya Betul. kalau memang kita seperti itu, bayangin, anak juga kena penyakit, istri juga kena cancer, belum lagi suami bangkrut. Wah, Ya. sangat susah dibayangkan ya. Nah, Ya, tapi benar. at least kalau dikatakan bagaimana juga dia bisa melewati, anak-anaknya itu bisa melewati waktu rentang yang sangat Mm-mm. lumayan cukup panjang, luar Betul, biasa. betul. Betul, Dan betul. istrinya dinyatakan sembuh dari cancer. Cuma Ya. masalahnya keuangannya bagaimana itu? Nah, justru mereka ini adalah salah satu penerima bantuan dari Seci Oh, Suho. Jadi ya, ya. makanya apa kita ada jalinan jodoh itu karena mereka adalah penerima bantuan dari Seci. Oke. Karena apa kita lihat, kita survei itu layak ya mereka jadi bantu gitu. Ya, Jadi bantu operasional ya biaya hidup. Nah, ya. tapi sekarang ini saat ini yang adiknya itu udah bekerja Suhu, udah bekerja di Hmm, restoran gitu. hmm, Nah, terus cicinya sendiri walaupun dia hanya di kamar terbatas, tapi dia kan arsitek Suhu. Jadi mereka kuliah hmm. loh, mereka kuliah dan Oh, dia arsitek. Jadi itu dia bisa gambar. Jadi kalau misalnya ada yang mau bangun rumah atau apa hmm, gitu, nah itu dia hmm. bisa gambarin gitu. Oh. Jadi at least mereka juga ada Ya, kegiatan gitu. happy Wah, juga itu dengernya. Inilah yang happy. namanya Betul. ada cahaya di tengah kegelapan. Ya, jadi Ya, walaupun keluarga kita karma buruk itu ada dan berbuah, tetapi tetap ada cahaya dan karma baik mhm, yang membackup. Walaupun Seci betul, memberikan untuk tunjangan operasional, tapi anaknya tetap mau belajar dan anaknya akhirnya betul, melewati usianya dan bisa sukses. Inilah yang harus betul, dikatakan. betul. Seburuk-buruknya kita harus bersyukur dan berusaha ya. Benar, Suhu. Karma ya. Kalau kita bicara Mhm, karma, kenapa bisa orang sakit-sakitan? Nah, ini karma lampaunya itu sering menyakiti makhluk lain atau membuat mhm, makhluk lain menderita. Nah, atau betul, sering mancing atau motong. Nah, ini akan menyebabkan kita usia juga tidak panjang dan sakit-sakitan. Tetapi kalau kita sering membantu orang, donasi seperti obat-obatan, sering membantu mhm, orang dalam bidang kesehatan, pengaruhnya adalah usia kita juga akan panjang dan kemudian kita akan jarang sakit. Nah, itu dia. mhm, betul, Dari Suhu. kalau dari karmanya. Kalau dari ekonomi, nah kalau ekonomi sih semua juga bisa begitu ya, semua orang dalam keadaan sulit apapun ekonomi orang kan naik turun. Tetapi Mhm, mereka yang suka memberi dalam secara materi, dia tidak akan hidup betul, kekurangan. At least kalau betul. seandainya pun dia jatuh kurang, tetap ada seperti yang tadi bantulah, apalah, Mhm, nah itu. Jadi iya, tetap betul, Suhu. vibrasi kebaikan memang harus dilakukan senantiasa kepada Mhm, siapa saja, kapan saja, di mana saja. Oke, betul. itu Ya, betul, kisahnya Suhu. Iya. lumayan mengenes untuk satu keluarga itu. Semoga keluarga itu diberikan kekuatan ya. Ya, Nah, terus Suhu. mungkin ada Heeh. cerita lainnya, C. Ah, Julian. ada lagi Suhu. Jadi hari ini jadi kita lebih banyak cerita ya. Nah, Ya, jadi karena ini ada kan mhm, kehidupan. Kehidupan betul, artinya Suhu. true story. Kita nggak mungkin ngarang Mhm, cerita, apa bikin dongeng betul, ya kan. Tapi betul. dengan Mhm, cerita-cerita kisah nyata ini bukan kita membuka aib seseorang, tetapi kita betul, bisa belajar dari mereka betul, gitu. betul, Hai Suhu. Jason. Yes. Justru, justru makanya tadinya kan saya bilang tuh, awalnya saya Ya, tadinya mau bersumbang sih, justru dengan ya, banyak yang saya lihat, yang saya juga yes. mungkin nggak kepikir, yang kita nggak kepikir, Ya, malah kita jadi belajar gitu. Berarti kita mesti lebih hati-hati lagi terhadap perbuatan kita gitu. Ya kan? Karena ini semua kan adalah memang iya. karma gitu ya, hasil dari Ya, yang kita lakukan gitu, perbuatan. Ya. perbuatan gitu. Nah, terus ada satu lagi ini juga sama, satu keluarga punya anaknya dua, satu koko, Uh-uh. satu dedek, dedeknya itu cewek. Nah, dua-duanya ini menderita autisme. Jadi dua-duanya itu autis dan yang cewek ini malah lebih keterbelakangan mental gitu. Jadi Oh, bener-bener nggak ngerti gitu. Nah, anaknya lumayan gede juga, udah belasan tahun juga gitu.
Sekarang mungkin juga udah Yang 30 autis, tahunan, 20. yang autis yang mana? Dua-duanya autis. Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Amitofo. Aduh, amitofo makanya. Cewek cowok, satu cowok satu cewek. Cowok dan cewek. Jadi kokonya yang gede cowok, yang kedua itu yang ceweknya. Nah, jadi otomatis mamanya ini kan nggak bisa ngapa-ngapain juga ya, nggak bisa usaha, nggak bisa dagang. Jadi nemenin anaknya ini gitu. Karena anaknya ini kan yang cewek ini nggak bisa ya, misalnya ke belakang, kan mesti diurusin ya gitu. Nah, ini juga Anaknya sehat, yes. Iya. Hmm, sepertinya sinyalnya kita mengalami ke halo, Ci. Sig- sinyalnya ada gangguan sepertinya. Halo, sinyalnya sinyal dan suara hilang. Ya, nggak ada. sinyal. Iya, Ah, sinyalnya juga hilang, putus-putus. Mungkin colokan kabelnya bisa diperbaiki lagi, colokan kalau kabel, ya, kabel dan sinyalnya. udah oke sih suhu, nggak ada suara. Iya. Oh, nggak ada suara. Ini saya pakai. Oke, sekarang ada, Masih? Udah ada? udah bagus. Ya. Udah bagus ya. Ya, Oke. mungkin lebih dekat ya, jangan terlalu jauh ya. Ah, ya, Lebih dekat oke. lagi. Nah, Oke. ya siap. Biar Ya, oke. Rupanya memang sinyal ya. Ya, mungkin mendung kali ya. Nah, kita belum punya 5G ya. Kalau ada 5G enak. Sekarang masih 4G, suka ke 3G, suka ke 2G, suka tidak ada G. Nggak apa-apa, ya the show must go on. Lanjut ya. Ya. Baiklah, tadi Ci Joliana sudah menyampaikan tentang keluarga-keluarga yang kebetulan sekali satu keluarga itu, yang cerita kedua ini ya, cerita kedua itu satu keluarganya, dua-duanya terkena autis, tetapi satu yang adiknya agak terbelakang. Iya, ya, udah bisa oke, lagi ya. sudah bagus. Mm-mm. Ya, Nah, jadi sekarang ini jadi kokonya tinggal di panti asuhan, tapi yang khusus ya untuk anak kebutuhan khusus gitu. Gitu. Nah, jadi oke. banyak hal yang bisa kita lihat gitu ya. Terus ada lagi satu pasien suhu. Nah, dia itu Mm-mm. ginjal. Dia itu ginjal. Nah, karena harus cuci darah terus, nah akhirnya dipasang alat suhu, dipasang alat di dalam perut. Jadi dia Oh ya, kemana-mana itu bawa alat bawa itu, lo. bawa alat itu. Jadi makanya, eh, nah itu istrinya itu juga hanya jual air kelapa suhu. Jadi kehidupannya juga benar-benar minim banget gitu, minim banget gitu. Nah jadi dia tiap kali dia ke rumah sakit dia ada apa kayak ada cairan gitu ya suhu. Jadi ada kantong-kantong cairan yang untuk dia tuker gitu. Nah, jadi dia Hmm. kemana-mana itu bawa alat itu dia cuci darah gitu. Nah, tiap kali itu nanti istrinya misal seminggu, nah dia ke rumah sakit dia ambil cairan itu, beli cairan itu untuk ganti lagi gitu. Nah, jadi dari sini, wah, Ngenyes ya bener-bener kalau dengar cerita begini ya, bener, kita bisa lihat. bener suhu. Jadi Suara maksudnya, saya ada dua lagi, Ci. masa di saya sih Kabel satu. mic-nya kabel Hah? mic-nya bisa ditekan, Di aku kabel cuma mic yang nyambung udah suhu, ya. masih Udah ya. double, masih double di Oh, saya suara suhu satu. oh satu ya, sudahlah nggak Mm-mm. apa-apa. Gitu ya. Aduh.
Ya, nah gitu Suhu. Jadi apa ya? Dari situ kita harus belajar sih, terutama untuk teman-teman ya. Jadi kita harus benar-benar bisa memahami kehidupan kita saat ini gitu. Harus bisa Ya. mensyukuri apa yang kita ada maupun yang tidak ada gitu. Jadi nggak Mm-mm. perlu apa ya? Nggak perlu ya ngelihat kalau kayak Sepohoklai bilang melihat rumput tetangga yang hijau gitu ya. Jadi ya udah kita nikmati Ya. aja rumput kita gitu ya, benar-benar kita syukuri gitu. Karena kalau ngelihat kehidupan yang lain gitu, saya juga nggak nyangka bahwa ini semua ada di ibu kota Jakarta gitu. Kenyataan. Ya. Kenyataannya begitu. Yes. Nah, gimana dengan daerah-daerah lain yang terbelakang gitu? Ya. Nah, jadi aku mikirnya, wah kita benar-benar lah harus cayo gitu, harus semangat gitu ya. Nah, Yes, apalagi udah jelas suhu. atau saya buka. Oh, I see. Oh gitu. Ya, nah Ya, seperti ayo. itu. Nah, terus juga kan kita biasa kalau di Seci itu kita ada, nah kebetulan kan aku tim amal juga ya. Di amal itu kan ada pasien juga, bantuan pasien, terus ada baksos juga, terus ada kunjungan panti jompo, panti anak gitu ya. Nah, itu beberapa kali kita juga apa tuh keliling ke tempat penampungan sampah ya. Jadi kita waktu itu pernah ke sana kunjungan. Nah, kita itu mengadakan acara untuk anak-anak di sana gitu. Nah, itu ternyata yang tinggal di sana pun itu udah sampai 3 turunan gitu. Mereka Di 3 turunan penampungan sampah, di sampah gitu, di di TPA. Bantar Gebang gitu, di TPA gitu. Di TPA. Jadi waktu itu Oh, di TPA Rawakucing ya, Suhu. Nah, itu oh juga Rawakucing ya, saya tahu. Rawakucing. Nah, itu kan lumayan Dekat dekat besar. krematorium seberangnya ya. Krematorium, betul. Nah, itu kan besar. Nah, itu tuh banyak di sana. Ada sekitar ratusan ya, gitu. Sebelum terbakar itu ada 400-an mungkin di sana, gitu. Nah, itu tuh 400 ada, keluarga. nah itu ada yang sampai udah 3 turunan, gitu. Jadi mereka tinggal di sana, gitu. Karena mereka, ya apa ya, Ini. Iya. dari sampah-sampah ini, gitu. Ya, nah jadi kehidupannya itu ya tiap hari ya mereka hanya mengais sampah gitu. Nah, terus Ya. anak-anaknya sendiri gimana gitu. Jadi waktu itu kita ke sana itu kita pikirnya kita mau buat tempat belajar. Jadi ada tempat Hmm. belajar, kita mau siapin Hmm. gurunya gitu. Nah, terus kita survei kan ke sana gitu. Mau nggak kalau misalnya kita siapin guru di sana untuk ngajar gitu anak-anak ya. Nah, Hmm. ada yang positif terima, ada beberapa juga yang enggak loh Suhu ternyata. Jadi Hmm. maksudnya mereka itu mikirnya udahlah gitu, anak-anak kan juga bisa kerja gitu ya. Anak-anak kan juga bisa gitu daripada belajar ya udah mendingan kumpulin sampah jadi duit gitu. Nah, jadi akhirnya Hmm. ya kehidupannya mereka hanya tahu ya sampah ini ya udah kita kais sampah ini gitu untuk menghasilkan uang gitu. Nah, kayak Hmm. gitu-gitu. Nah, jadi kita ke sana, jadi saya sama teman-teman ke sana, kita tuh ngejelasin gitu. Sebenarnya kalau menurut saya sendiri, justru pendidikan itu penting banget. Pendidikan itu justru yang bisa mengentaskan rantai kemiskinan gitu. Ya. Jadi kayak misalnya kisah saya sendiri gitu. Saya kan juga bukan orang yang dulunya kehidupannya juga nggak mampu gitu ya. Segalanya terbatas gitu. Tapi untungnya mama saya itu dia paham dan sadar banget tentang pendidikan. Jadi makanya kenapa dia bilang walaupun ekonominya tidak ekonominya kekurangan, tapi kalian harus sekolah gitu. Karena Ya. ya memang satu-satunya ini pendidikan yang bisa mengentaskan kemiskinan. Kita bisa merubah Tuh. kehidupan kita gitu. Kalau misalnya kita ekonominya kurang, nggak jelas, terus kita juga nggak ada pendidikan, pola pikirnya juga pasti kan agak berbeda gitu ya. Nah, Ya. jadi Makanya kita seperti juga itu. di Mudita Love Children, kita juga Mm-mm. kasih beasiswa buat anak-anak yang berprestasi, tetapi yang Hmm. memang tidak mampu. Yang orang yang Hmm, tidak mampu betul. itu kan banyak, tetapi yang Betul. berprestasi itu sedikit. Jadi kalau Betul. kita biayain donasin mereka semua yang tidak mampu itu banyak sekali, kita tidak masih belum mampu. Tetapi kita Benar, masih benar. saring yang berprestasi. Nah, cuma Mhm. kalau di tempat-tempat seperti itu memang kita bisa mendirikan sekolah alam atau sekolah kolong langit
untuk betul. menolong mereka yang betul-betul mau sekolah. Betul, Ya, betul. Nah, justru itu juga ada beberapa kayak misalnya yang dulu kita ada namanya Panti Anak Langit, Suhu. Bener. oh Itu di Panti Anak bawah Langit ya, Panti Anak Langit. Jadi itu di bawah jembatan ya deket Tangerang. Nah, itu dulu, tapi sekarang udah nggak ada ya Suhu. Sekarang udah pindah tuh ke belakang Tang City. Dulu itu ada. Jadi anak-anak yang pemulung di sekitar kali itu yang nggak sekolah, itu mereka disekolahkan atau belajar informal gitu. Jadi kayak hmm, berupa paket gitu. Jadi paket ABC gitu ya. Nah, ya, ya, itu juga kita pernah lakukan kunjungan ke sana. Jadi kalau misal untuk panti-panti anak kita kunjungan, itu biasanya kita kasih cerita inspiratif gitu Suhu. Cerita-cerita motivasi dan inspiratif. Jadi mereka ya. itu biar punya pola pikir yang bisa berubah juga gitu. Jadi biar dia tahu, oh ternyata ada kisah yang seperti ini dan ini bisa menginspirasi dan dia bisa sukses pada akhirnya gitu. Iya. Nah, jadi itu Sekolah yang Kolong kita Langit lakukan. itu adalah tempat untuk mendidik anak-anak yang tidak sekolah. Nah, jadi kita datangin Mm-mm. gurunya di satu Mm-mm. tempat dan mereka boleh bersekolah untuk terus belajar. Itu namanya Sekolah Kolong Langit. Karena nggak ada Hmm. sekolah di atas langit. Kita masih hidup. Nah, benar-benar. Nah, itu Ya, banyak. Kalau tadi ada yang nanya itu apa sih? Nah, itu banyak. Di sini itu banyak kayak sekolah-sekolah informal. Jadi ada ya, beberapa orang-orang yang luar biasa juga yang mereka tuh nampung anak-anak gitu ya, nampung anak-anak. ya, Nah, nanti mereka disekolahkan informal gitu. Nah, itu banyak. Nanti kalau misalnya ini bisa DM ya. Nah, jadi yang kita ya, lakukan itu ya kita kunjungi mereka Suhu. Jadi rutin kita kunjungi tiap bulan. Nah, kita kasih sharing, motivasi gitu. Terus juga berkegiatan, berkegiatannya bermain. Tapi bukan hanya sebatas bermain juga, karena dari main ini ada nilai-nilai moralnya gitu. Dari ya, bermain ini gimana sih caranya mereka bisa apa kerjasama ya, nggak curang gitu. Nah, terus gimana sih mau bersabar gitu ya. Semuanya itu ada moralnya gitu dari bermain ini. Nah, itu banyak aku dapat kayak begitu itu pada saat aku menjadi relawan kemanusiaan Suhu. Jadi di ya, situ aku tuh makin berpikir kan jadi flashback ya kehidupan aku dulu gitu. Jadi mikirnya, ya, wah kalau dulu aku merasa aku hidupnya kok kayak kekurangan, kalau begitu mm, melihat mereka, jadi aku mikirnya, oh ternyata nggak ada apa-apanya gitu. Maksudnya, ya, oh ternyata masih bisa gitu. Dan syukurnya kita semua ini anak-anak mama ini syukurnya kita bisa keluar gitu dari masa kesulitan ini. Nah, hal inilah yang bikin memacu aku, memotivasi aku untuk melayani Suhu. Jadi dari situ Terus aku bisa berbagi gitu. suamimu nggak keberatan keluar masuk Aduh, tempat-tempat seperti itu? dia Popping itu hole. aduh, bener-bener dia dia itu dewanya aku Suhu. Jadi dia bawa mobil, anterin. Enggak juga. Jadi Oh, biasanya aku yang enggak dong, bagi tugas Suhu karena dia harus oh, jaga anak-anak kan. Dia harus jaga hmm, anak-anak. Terus kalau itu kan kegiatan lebih banyak di minggu kan. Jadi kan ke ya, wihara, anak-anak kan harus ke wihara kan. Jadi kita bagi tugas. hmm. Jadi maminya yang keluar, nah suami yang cari duit buat jadi donatur mami Suhu. Oh gitu. Nah, itu donatur gitu. Nah, Oke. tapi ya aku ya maksudnya bersyukur banget sih, maksudnya suamiku ngedukung banget gitu. Dia mendukung banget semua kegiatan aku karena memang dia udah Wih, tahu dari dulu ada yang memang ulang tahun begitu. bergabung di sini. Happy birthday Oh ya, ya, happy Cikin Kin. birthday. Iya. Oh ya, ada yang ulang tahun ya. Peking Duck Lover. Iya, Peking Duck Wah, Lovers. Ulang tahun masih mau mendengarkan Ci Joliana loh. wah, Luar hebat biasa. loh, kangen Mungkin ya. mau berbagi dia di hari ulang tahun. Ditodong aja langsung. Ah, sip, sip, sip. Boleh, boleh tuh. Boleh, boleh. Iya, Ya, oke. Ayu Vano Sukambalam ya, Ci. Heeh. Iya, Nah, lanjut itu ya. suhu. Kita gimana tadi? Mm-mm. Itu tadi Nah, udah 2 keluarga. iya. Masih ada eh, keluarga lain. nah itu, nah itu kan dua keluarga sama yang tadi yang satu pasien ya suhu, pasien yang apa pakaiin alat di dalam Ya, ginjal. perutnya gitu di Cuci darah. ginjal. Ya. Jadi dia cuci darah gitu. Nah terus ada Ya. juga waktu itu pernah ketemu
itu ada 3 nenek-nenek. Jadi ini semuanya 3 nenek-nenek ini. Dia usianya itu udah 70-an. Rata-rata udah 70-an ke atas gitu ya. Nah, yang dua ini tidak menikah, yang satu itu menikah. Yang satu menikah itu tapi punya anak satu laki-laki, tapi juga sama, mentalnya juga nggak bagus gitu. Ya. Jadi orang bilang kayak stres gitu ya. Nah, kayak stres. Nah, waktu kita ke rumah mereka itu bertiga, itu yang satu nenek-nenek ini yang paling gede cicinya ini, itu udah terbaring aja gitu, udah terbaring di ranjang. Nah, itu di tubuhnya itu karena kelamaan berbaring, jadi udah banyak luka gitu. Jadi lukanya itu banyak gitu ya, maksudnya di di pantatnya, di punggungnya. Nah, itu udah banyak luka gitu. Nah, sementara Nggak bisa juga jalan apa? nggak bisa jalan suhu. Jadi Oh. posisinya itu udah berbaring aja. Jadi yang cicinya itu udah umurnya udah 70-an gitu. Jadi dia hanya berbaring aja di ranjang gitu. Udah nggak bisa Bukan ngapa-ngapain, bukan nggak foto yang ini bisa bukan. jalan. Ah, bukan, bukan. Oh, Ini bukan beda beda. lagi. Oh, Itu beda iya. lagi. Nah, nanti di akhir sesi aku ada foto-foto kegiatan. Nanti kita bisa tur lihat ya kegiatannya seperti apa sih. Jadi ada bayangan gitu yang tadi aku Mm-mm. ngomongin itu kondisinya kayak apa gitu. Nah, ini jadi Ya. ceritain dikit-dikit. Nah, jadi yang tiga itu udah bener-bener yang nggak bisa ngapa-ngapain. Semuanya tuh udah nenek-nenek. Sementara anaknya juga kan kurang waras gitu ya. Nah, itu juga bener-bener Kurang kasihan. waras Jadi, error, benar-benar error. ya error-error. Jadi kayak stres. Gangguan Tapi dia kejiwaan, tahu. stres. Iya, Oh, stres. Jadi stres tinggal banget di gitu. rumah yang Sama, nenek-neneknya doang. sama. Ditinggal di rumahnya yang sama gitu. Jadi Nah, siapa itu rawat siapa, Ceh? jadi yang ngerawatnya ini yang dua nenek-nenek ini ngerawat gitu, ngerawat si kakek si cicinya ini. Kan dia bertiga ya, cewek semua. Jadi Yang nenek-nenek. dua nenek-nenek ini ngerawat nenek-nenek yang nggak bisa Nenek ini ngapa-ngapain dan yang bisa diranjang. ngapa-ngapain di ranjang. Anaknya nenek ini yang error Anaknya yang tadi nenek ini error tadi ya udah nggak bisa ngapa-ngapain juga. Karena kan di dia rumah yang error sama mereka, di rumah 3 yang nenek dan sama. 1 anak. 3 nenek Oh, dan 1 anak. Nah, nggak ada orang harusnya lain. nggak ada orang lain. Harusnya kan yang bisa diharapkan kan yang anak ini satu kan suhu. Karena yang dua Andalinnya ini kan anaknya, tidak iya. menikah. Ya kan? Karena Iya. dua nggak menikah. Satu mengharapkan anak ini gitu kan. Iya. Jadi mereka harus benar-benar ya kerjasama gitu. Kerjasama saling bantu gitu. Ya, nah waktu kita ke sana itu kita ngelihat kondisi rumahnya itu bener-bener kotor berantakan suhu. Itu kita sampai udah nggak tahu ini rumah udah berapa lama nggak disapu, nggak dipel gitu. Akhirnya kita sama teman-teman kita bilang gitu, izin, Cim boleh nggak kalau misalnya kita bersihin rumahnya gitu. Ya karena mungkin ya namanya nenek-nenek ya udah nggak kuat lagi ya secara tenaga untuk bersihin Iya. rumah atau apa Iya. gitu. Nah jadi akhirnya kita datang, kita bawa tuh alat-alat kebersihan tuh semua, ada yang bawa pelan lah, ember, apa semua nyapu. Nah, udah kita sapuin, kita bersihin gitu. Nah, sampai cuci-cuciin gitu suhu. Nah, ini kita Hmm. ngelihatnya, waduh, kalau seandainya misalnya punya orang tua gitu ya, terus nggak Iya. punya anak gitu kan, ya kasihan gitu hidup mereka gitu. Iya. Dulu juga di samping toko saya dulu, bukan toko saya, toko bos saya lah dulu ya. Nah, Nah, di Pasar Pagi itu ada rumah juga. Rumahnya memang nggak kelihatan gimana-gimana dan nggak boleh ada orang yang masuk gitu istilahnya. Karena dia tinggal sendiri dan dia itu cowok. Tapi kalau malam itu berubah menjadi waria dan dia terkena galak banget, suka marah-marah, suka ngapain orang dan kalau ngomong itu kasar. Tetapi kita baru tahu karena setiap kali kan dia keluarnya malam dan mukanya juga udah rusak ya, udah kayaknya macem-macem, mungkin ya bekas salon dan segala macam. Jadi mungkin kalau di luar juga dia dibully, malam juga dibully. Jadi kalau siang itu menutup diri. Cuma suatu hari kita bingung. Biasa dia sering keluar. Kali ini dia nggak keluar. Udah 1 minggu dia nggak keluar dari rumahnya. Nah akhirnya kan curiga ya. Maksudnya kan biasa dia masih pergi beli makan, keluar. Akhirnya kita minta izin RT, RW, kita buka. Itu persis sebelah toko. Nah, waktu kita minta semuanya pulih panggul apa menyaksikan buka. Dan kita teleponin saudaranya. Karena memang dia saudaranya kaya. Cuma
nggak ada yang mau bantu karena kelakuan dia seperti itu kan, waria gitu namanya. Ini orang Tionghoa loh. Nah, orang Tionghoa. Jadi udah tua, sekitar umur 60-an. Jadi waktu itu kan kita khawatir dia kenapa-napa karena 1 minggu nggak keluar. Begitu dibuka rumahnya kita gedor, astaga. Rupanya dia itu udah mungkin stroke atau jatuh udah sekian lama dan di mana-mana itu kotoran manusia. Dan nggak ada yang sanggup dan dia meninggal di kotorannya, di tumpukan kotoran manusia itu. Itulah, udah 1 minggu nggak ketahuan dan ternyata meninggalnya secara mengenaskan. Ya. Nah, Tuh ini orang nggak ada keluarga, nggak ada apa, bisa begitu. Nah, ini sama juga, Suhu. Jadi ada satu kejadian sama begini juga. Nah, cuma bedanya jadi satu nenek ini tinggal sama anaknya. Anaknya ini udah enci-enci juga ya. Tapi enci-encinya ini stres. Jadi nenek ini tinggal sama anaknya. Nah, anaknya sendiri ini stres, Suhu. Nah, anaknya ini punya anak lagi. Berarti kan ada cucu, ada 3 generasi nih. Jadi neneknya tinggal sama mamanya ini kan. Nah, anaknya ini udah berkeluarga, dia udah pindah rumah sendiri gitu. Yang stres yang anak neneknya. Yang stres yang anak neneknya. Yang stres yang di yang tengah generasi ya, kedua generasi yang di tengah. Stresnya error juga. Sama error juga. Jadi yang ini, yang enci-enci ini, jadi pernah waktu itu kan karena anaknya, berarti cucunya ya, cucunya ini karena khawatir terjadi sesuatu sama neneknya ini, amanya ini, jadi minta bantuan ke kita. Nah, jadi waktu kita datang ke sana, kita survei, itu tuh nggak dibukain pintu. Jadi sama yang stres ini juga nggak pernah mau bukain pintu gitu. Jadi selalu dikunci semua gitu. Nah, encim-encim ini juga sama kondisinya stroke. Jadi kondisinya stroke udah nggak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Nah, jadi waktu kita survei, kita mau lihat ternyata nggak dikasih karena pintunya ditutup gitu. Nah, akhirnya kita tetap kita kasih bantuan untuk biaya hidup yang nenek ini gitu ya. Kita kasih bantuan. Nah, satu hari itu ini anaknya yang cucunya ini datang nggak dibuka-bukain pintu gitu. Terus kan dia bingung gitu kan, kenapa nggak dibukain pintu gitu. Nah, dia kan mau lihat kan kondisi yang nggak dibukain pintu. Nah, akhirnya itu sama tuh Suhu, dipanggil lah semua ya orang-orang yang dekat tetangga segala macam. Akhirnya ya dipaksa kan dibuka pintu. Digedor. Ternyata bener neneknya itu udah bener-bener jadi tinggal bangke, udah hitam. Aduh, udah bener-bener. Anaknya yang error masih hidup. Anaknya yang error masih hidup, masih nyantai-nyantai di situ. Masih hidup, tinggal di dalam, nggak mau bukain pintu, dan dia tinggal bersama mayat. Dia bersama bangkai. Nah itu, jadi bangkai neneknya itu tuh saya hari ini nggak bisa tertawa loh, Ci Joliana. Ya, hari ini saya sedih banget ya. Tapi juga tidak bisa nangis, nggak bisa ngebayangin gitu. Istilahnya dari kemarin udah habis stok ketawa saya dan bahagia. Ya hari ini saya benar-benar ngenes gitu. Benar-benar hidup dan kehidupan. Jadi kemarin adalah bahagia, sekarang saya meneteskan air mata tuh walaupun sedikit. Tapi hati saya lagi diremuk redam. Betul. Hidup itu luar biasa. Benar, so. Jadi maksudnya kita aja yang maksudnya yang ngelihatnya aja kan jadi gimana gitu ya. Jadi makanya saya bilang sebenarnya selama ini saya hidup juga air mata terus Suhu. Air matanya macam-macam nih. Air mata kesedihan, air mata haru, air mata bahagia, itu udah campur aduk tiap kali. Jadi makanya rasanya sama nggak, Ci? Aduh, gimana ya Suhu? Dicobain atuh, dirasain. Jadi sampai temenku bilang, aduh, lu mah memang cengeng banget gitu. Bukan cengeng ya Suhu. Tapi hebat ya, maksudnya begitu, Cici bisa masuk ke mana-mana gitu. Maksudnya sampai survei ke tempat-tempat yang seperti itu dan tahu aja gitu lubangnya ya. Karena kadang-kadang jarang yang bisa lihat, kita lihatnya cuma paling di ambang kemiskinan, bakso luarnya aja, kasih kupon, bagi-bagi sembako, selesai. Nggak ada yang sampai mau lihat betul-betul lagi gitu, sampai ke dalam. Ya, karena kan biasanya... Maksud saya ya, kayak kondisi yang diceritakan ini, udah nenek-nenek, anaknya juga stress error, terus kemudian juga, ada yang kacau-kacau, Betul. Nah, jadi
Itu pas waktu didobrak itu ya udah itu bener-bener yang bangke itu Bangkai. udah hitam, bangkainya udah hitam, ya udah tinggal tulang gitu. Tinggal tulang. Sementara Bau anaknya atau bau, udah nggak ada bau. Dan bau. Oh, anaknya udah berkurang. bisa Dan anaknya bertahan ya diam-diam hidup. aja nyantai. Oh. Nggak ngomong juga ke Ini yang generasi nggak kedua. dimasukin ke panti laras ya? Nah, kan tadinya sebenarnya mau dimasukin, pernah dimasukin tapi nanti dia bisa kabur karena kan dia masih Oh, masih kayak inget ya, jadi kayak setengah-setengah gitu kan, gitu loh. Nah, jadi dia ini nih, dia ini nih memang nenek ini memang paling sayang sama anaknya. Neneknya ini paling sayang sama anaknya, pemelekatan. melekat Ya. banget suhu. Jadi kalau kita lihat ini juga nggak Oh boleh dibawa ke iya. panti. Nah, ini juga nggak boleh dibawa ke Mm-mm. panti. Jadi mereka mau berdua terus Mm-mm. gitu. Nah, akhirnya ya Mungkin akibatnya setelah seperti itu. meninggal pun rohnya atau jasadnya atau kesadarannya tetap bersama-sama anak itu. Ya, Ya, nggak menutup kemungkinan suhu. Karena begitu eratnya kan, melekatnya kan ya, mereka ya. gitu. Iya Cinta kan? jodoh yang nggak ada syarat dalam Bener, keadaan bener, apapun. bener. Jadi Jadi makanya, ya, ya itu speechless. udah speechless bener suhu. Oke, Udah udah speechless. 41 Nah, menit. Ci kayak begitu. Joliana bisa aja kita touring. Ya, oh ya. Nah, terus kalau misalnya kayak di kegiatan BI-nya sendiri, nah ini juga sama, ceritanya juga seru nih, karena kan ketemunya kan di pelosok-pelosok juga ya. Jadi saya paling seneng tuh pelosok-pelosok. Jadi kalau nanti ada yang mau ikut Cicijo, itu nggak ada ya ke yang mewah-mewah nggak ada. Adanya yang pelosok, yang kumuh-kumuh. Karena kalau kayak kegiatan GVS, Gavesa Kasukang juga, itu kan kita ke Ya, pelosok-pelosok tiap bulan. Jadi ya. tiap bulan itu kita survei ke sana, terus juga kita kasih kupon, kita kasih perhatian juga ke mereka. Nanti mungkin bisa lihat dari foto-fotonya ya, seperti apa Oke, gitu ya. Nanti ya, ya. ntar aku Boleh lihat ya. sekalian sambil ngomong sambil Sambil nanti ceritain ditunjukin. ya, Ya, ceritain ya, ya. ya. Bentar. Karena kita bukan di Zoom. Kalau di Zoom kan bisa ada PPT. Nah, kalau ini di Zoom-nya diikut. Iya, Tuh, Ricky betul. Guntoro mau ikut Sis Juliana tuh, Ricky Guntoro. Nanti Ricky DM mah, aja. Oh, Ricky waktu itu udah pernah sering ikut saya ke panti dia. oh Ricky, iya, ke Panti. kemana aja Besok ke tuh. orang-orang yang error ya, Ricky ya. Nah, Oke. Nah ya, kita lihat ya. Boleh, boleh yang mau ikut boleh. Ini ya. tuh, Aling mau ikut. Nah, coba kelihatan nggak ya? Itu di rawa Kelihatan kucing ya? yang di atas tempat sampah. Benar. Nah, Yes, I know. jadi ini di rawa kucing. Nah, ini anak-anaknya. Ya. Ya, aku deketin deh. Dulu belum begini bagus, Nah, Ce. ini Dulu anak-anaknya. waktu saya masih sekolah Hmm, itu, masih dulu kumuh itu, ya. aduh, bau banget dan dibakar dan kemudian itu ditumpuk dari rawa itu dari kayak lembah gitu ya. Karena dikeruk sampai Hmm, danau, kayak danau ditimbun sampai sekarang lebih tinggi dari jalan. itu udah kayak gunung suhu. Iya, Udah kayak dulu gunung. itu lembah, dulu Gundukannya. itu lembah. I see. Ya, nah jadi waktu itu, nah ini lucu tuh Oke, ya. Anak-anak tuh walau ya lucu. bagaimanapun tetap lucu. Lucu deh, Ada lucu air bersih banget. ya, ya. Oke. Ada suhu ini air-air bersihnya. Itu anak-anak pemulung semua, Ini anak-anak pemulung. Nah, ini juga anak-anak pemulung. ratusan, banyak. Ya ratusan banyak suhu. Tuh, ratusan juga kan? Oh, Banyak ya. ya. Ini bareng sama teman-teman relawan Seci. Nah, ini anaknya Rumahnya mereka di kecil. belah mana? Di Kan suruh. depannya itu kan krematorium. Ah, ah. Mereka tinggalnya di Rumah mana? rumah mereka di tengah-tengah sampah ini suhu. Ini di sampah-sampah ini Berarti ada ilegal ya rumah-rumahnya. rumah-rumah Ya, ilegal itu ya, bangun ya, sendiri mereka ya. ilegal. Mereka Oh, tancap oke. tancap dari kayu, I- papan, Iya, bambu. soalnya itu luas sekali memang areanya. Jadi kalau belok Betul. udah ke rawa kucing belok gitu ya. Betul. Nah, ini kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, terus lihat lagi. Nah, ini waktu kita kunjungan ke eh, panti pesantren Al Mubarok gitu. Jadi ini kita juga ke pesantren-pesantren ya. Daerah mana sih? Ini Tangerang suhu. Pesantren itu tuh Al di Mubarak. daerah Tangerang, Al Mubarok gitu. Bukan yang di Ini SMA 2 ya? Bukan. oh, bukan, Su. Bukan.
Oke. Ini di Al-Mubarok. Nah, ini juga banyak anak-anaknya. Nah, waktu itu ini kita lagi main 17 Agustusan tuh. Seru Ya. ya. Nah, kalau ini Oke. di Panti Jompo ya. Iya. Nah, terus ini waktu itu kita bagi bantuan banjir. Ya, jadi ini kegiatan waktu itu bagi bantuan banjir. Nah, ini juga banyak ini korban-korbannya. Jadi mereka ngungsi di kolong jembatan jalan layang. Ya, kita bagi sembako. Ya, nah waktu itu, Ya. nah kalau ini kondisi waktu itu kita baksos ini di Rumpin Bogor gitu. Ya, ini kita Ya, kalau baksos untuk baksos kesehatan. kesehatan sama baksos bagi-bagi sembako itu kan kita memang rutin dan sudah biasa begitu ya. Nah, tapi kalau Betul, kegiatan anak-anak yang di bawah kolong langit sama yang betul. tadi itu yang error, autis, kena ginjal, nah ini kita jarang banget lihat. Kalau baksos Betul. sembako kesehatan itu masih yang dilihat itu masih bagus-bagus orangnya Betul, semuanya gitu. betul. Karena biasanya kita cuma ngelihat orangnya doang kan dateng gitu. Iya, Tapi nggak tahu iya, iya. detail Nggak tahu dalamnya. rumah, nggak tahu sekali. Nggak Ya, tahu yang beda rumah. rumah ada, Ci. Ada nanti ya. Nah, Ya. terus ini kita ada ini ya. Ini kemarin aku kasih lihat suhu nih. Aku Oh, beruntung banget ini tentang juga. bakti, tentang berbakti, Ya, cuci kaki orang tua, namaskara, betul. Betul. bersujud. Yes, Betul. oke. Nah, ini kemarin pas lagi nyari-nyari foto, ketemu foto ini, Ci aku syukur banget. Teresia apa nih? Ngejualin konsumen. Ngedengerin sambil ngejualin konsumen. Ya. Konsumennya dijual. Nah, ini juga ini foto mertua Ya, ini aku. adalah peluk cium, adalah bakti Betul. anak kepada orang tua. Yes, Benar. oke. Nah, kalau ini yang kegiatan yang Di di Sunday Semarang. School-nya. Ini di Sunday Semarang. School Oh, Dharma Suci SMP ya, Dharma. Dharma Suci. Iya, Nah, Dharma Suci ya. Dharma Oke. Suci. Nah, ini lihat nih, lucu suhu. Dia tulisnya gini, Budaku sedang meditasi di Dharma Suci Sunday School. Nah, nih. Hmm, Lucu ya. dia, anaknya masih TK ya. Nah, ini waktu itu pernah kita ada di pelatihan atas Silani di Dharma Ratna. Dharma Ratna, Dharma ya. Ratna Sumurbor ya di sana. Nah, terus ini waktu itu juga ini SMB yang di Wihara Pratana. Ini kan ada itu Oke. ya. Tadi ada Bu Tina tuh. Nah, ini ada kegiatan-kegiatannya di Wihara. Nah, Iya, ini Ibu Sunday School Siti. nih. Anak-anak itu harus diajak ke Tuh. tempat-tempat yang pengumpulan Bener. sampah, yang Betul, betul. susah-susah, biar kita merasa jauh lebih beruntung dari apapun dan siapapun. Betul, betul. Ya, terus, Nah, ini ya. Jadi ini kegiatan-kegiatannya. ah, Nanti nah, ini kalau di SMB ini biasanya kita tuh ngajarin anak-anak tuh untuk apa mengungkapkan perasaan mereka nih suhu. Jadi anak-anak nih perasaan. jadi kadang kan mereka itu sungkan gitu ya. Saya nggak tahu ya kalau generasi dulu yang kita-kita kan kayaknya sungkan banget ya untuk ngomong I love you mama, untuk peluk gitu, I love you Oh, papa ya. gitu ya. Nah, ini kalau di Mm-mm. Sunday School biasanya kita tuh ngajarin untuk lebih kayak budi pekerti, ticekui gitu. Nah, jadi anak-anak nih Mm-mm. disuruh bikin surat nih. Mereka suruh bikin surat, Oh, ungkapin surat perasaan cinta pada orang mereka, tua. surat Ya. cinta sama orang tuanya. Hmm. Tuh, dia udah jadi. Nanti pulang Oh, dulu pulang saya ke setiap rumah kali mereka retreat kasih ke anak-anak mama itu selalu papanya. suruh bikin renungan. Jadi tulis renungannya kamu Hmm, apa mau ngomongin apapun rahasia kamu, apapun yang merasa mm-mm, kamu bersalah pada orang tua, tulis semua di situ. Nah, hmm. terus Nah, kirim ke itu. orang tuanya. Enggak, dia mau. Iya, mereka tuh kadang gimana ya suhu? Oh, nanti ada cerita lagi ya. Kalau aku tuh ya dari dulu deh anak-anak kecil itu selalu bilang ke mereka supaya apapun itu mami harus orang yang paling tahu suhu. Nah, jadi dari kecil sampai sekarang dia udah terbiasa untuk ngomong ke kita gitu, ngungkapin kita gitu. Hmm. Nah, itu jadi dibiasain gitu dari kecil. Nah, ini kegiatan yang di lapas nih suhu. Nah, ini juga di Di situ tadi lapas ya. ada Cianti ya. Nah, ini Cianti juga Oh, nih. suara saya udah nggak double ya? Oh, Mas. Enggak, dari tadi sih nggak double suhu. Iya, tapi Iya. saya dengernya double nih. Aduh, oke. Oh ya. Ya, ini yang di penjara di Nah, Cipinang ya. ini yang di Cipinang. Kan kita ada Cipinang ya, asimilasi warna ya. merah-merah ya. Oke. Nah, ini belajar. Nah, ini malah dari Jadi inilah mereka sosok bisa wanita yang sering keluar belajar. masuk penjara, ya, tetapi Iya, tidak di penjara, tetapi masih memberikan bener, bimbingan di penjara. Ya. bener. Maksudnya
pada saat awal dibilang, yuk Ci ke penjara gitu. Nah itu aku sama sekali nggak ada rasa takut Suhu. Malah aku Mm-mm. mikirnya, oh oke, berarti aku ada kesempatan berbagi dengan mereka gitu. Jadi di Ya. sana itu bener-bener yang aku nggak ada rasa gimana-gimana gitu. Malah aku mikir ya ini kesempatan aku ya untuk bisa dekat dengan mereka, berbagi. Nah bahkan dari beberapa ini yang jadi berteman gitu, bisa berteman gitu. Mereka bisa apa? Jadi bisa sharing ke Ada yang udah kita keluar gitu. juga ya katanya jualan mie, jualan Udah, apa ya. iya, iya. Nah, jadi ada beberapa ini yang udah keluar, terus mereka ada yang sudah kerja, kerja ya Ya. dia di apa, kerja di perusahaan, terus ada yang dagang, ada yang usaha Suhu gitu. Iya. Malah ada yang mau merit gitu. Wah, ini Hmm. aku bener-bener luar biasa, aku seneng banget dah gitu. Ya, Oke, ini. lanjut. Tinggal 5 menit. Oke. Nggak nyampe 5 menit lagi kita. Ya. Nah, Udah rumah, Ci. ini pada saat kunjungan nih. Nah, ini nih seperti ini nih, contoh-contohnya nih kayak gini. Jadi kita jalannya nih jauh-jauh nih ke dalam-dalam, masuk kayak ke hutan gitu ya, gitu. Nah, ini kondisinya. Nah, ini jadi kegiatan-kegiatan ini. Jadi kita survei, Paku kita bagi Haji, Tangerang kupon, Selatan. Jauh Pak sekali Waji. itu. Ya, Betul. jauh sekali. Nah, jadi ini kita bagi ke rumahnya, kita lihat kondisinya. Nah, ini dia Hmm. anak dari teman dia ikut. Nah, jadi dia bisa ngeliat tuh kondisinya ternyata seperti itu. Nah, terus ini mereka jadi bisa berbagi juga. Jadi anak-anak Yes. bisa belajar Makanya gitu kadang-kadang kalau kehidupan. baksos yang ke tempat-tempat minim banget, kita lebih baik ajak Betul, anak-anak kita. Supaya dia tidak timbul betul, kesombongan, juga tidak betul, bisa lihat langsung dan matanya, dan melatih juga cinta kasih dan compassion. Ya. betul, betul. Wah, ada Ci Lili Kerawang nih, sama nih. Ya, Ini dua wanita yang suka belusukan. ini. Nah, ini Ya. juga, nah ini di Pulau Nyamuk nih. Jadi kita masuk ke Pulau Nyamuk. ganggannya Pulau Nyamuk Suhu. Pulau Saya Nyamuk. taunya Pulau Nah, ini Kapuk. nah, jadi ini masuknya gang-gang kayak begini gitu ya, Oke, kondisinya kayak ya. gini. Next. Nah, next ya. Nah, itu Aduh, sampai kayak jalannya belok itu begini. tadi, naik ojek. Iya, betul, Becek. betul. Nggak ada Becek itu. ojek. Betul. Nah, ini kondisinya kayak gini. Jadi kondisinya Yes. benar-benar yang memang masuk-masuk kampung begini, Ya, Suhu. oke. Ya. Nah, ini waktu itu kita bagi waktu banjir di Desa Lemo. Ah, Jadi ini kita Desa bagi Lemo di daerah Kampung Melayu. Jadi kalau Kampung keluar dari Melayu. bandara ke arah kanan dan masih jauh. Masih jauh. Di sana Betul. banyak banget orang Tionghoa yang di bawah Betul. garis kemiskinan. Jadi jangan Miskinan. selalu berpikir orang Tionghoa atau orang Cina itu semuanya kaya-kaya. Banyak banget Banyak yang banget, Suhu. melarat, banyak Bener. banget yang Banyak banget. kesulitan, banyak banget yang di bawah garis kemiskinan. Ya. Betul. Jadi Nah, sebenarnya ini kita manusia sama, jangan dibeda-bedakan. betul. Sama, Rumah betul. Rumahnya Kos Sandi mana di Lemo? Emang di Lemo Kos Sandi rumahnya? Oh, di Lemo. Yes, yes, Oh, di Lemo yes. ya. Nah, berarti Nah, itu ini kita dekat juga banget dengan bagi daerah sembako. lokasi bakso. Nah, ini kita bagi Iya. sembako ya. Nah, ini APD. Nah, ini kita juga bagi kerusun. Nah, ini dia yang terakhir ini adalah bedah rumah. Nah, jadi ini rumah awal. Ini rumah awal. Dari mana itu? Daerah mana? Ini di daerah dekat Wihara Dharma Budi Bakti, Suhu. Wihara Dharma Bukti Bakti yang dekat Tangerang juga, di daerah Tangerang. Nah, ini Kurang tahu. kondisinya tuh seperti ini. Yes. Jadi kita ngelihatnya ya mau berdiri aja lihat tuh, pendek begini Nggak gitu. bisa. Iya, Nggak atapnya bisa. langsung kena. Nah, jadi ini rumah yang udah jadi. Nah, ini kita buatin 2 kamar ya. Jadi biar mereka Jadi bagus itu amat. layak tinggal. Nah, ini. Iya, iya. Nah, ini awalnya. Jadi nggak ada kamar mandi, dia ada satu tempat kecil, dia cuman pakai kain penutup. Jadi kain penutup, nah ini untuk mandi. Jadi kalau mau BAB atau apa, numpang. Gitu. Nah, ini kondisi awal. Ini kondisi awalnya cuma satu kamar kayak gini. Nah, ini hasilnya seperti yang sekarang ini. Jadi ada 2 kamar, kita juga kasih perabot. Gitu. Jadi biar mereka juga bisa merasakan tinggal di rumah yang layak gitu, Suhu. Ya. Nah, seperti itu, Suhu. Jadi Ya, tinggal 3 menit. Nah, ini kata-kata yang saya paling suka, Suhu. Hiduplah hari Hiduplah ini. hari ini, jadilah manusia seutuhnya. Mulailah berpikir untuk kepentingan orang lain yang membutuhkan.
Kita betul. tidak tahu kapan waktunya tiba. Yang ku tahu adalah terus bersumbangsi untuk sesama. Aku ingin hidup saat ini sebagai manusia, bukan hanya sekedar hidup. Juliana. Ya, Wow, Anda tahu apa arti sumbangsi? Sumbangsi itu berarti menyumbang, kasih. Ya disingkat jadi betul. sumbangsi. Sumbangsi. Nah, betul, Menyumbang Suhu. kasih ya. Oke. Jadi, apa ya, karena aku berpikirnya, kalau ada yang pernah dengar kisah tikus hitam dan tikus putih tentang masalah waktu, ya. Nah, kalau kita tahu waktu ini benar-benar sangat singkat, sangat bermanfaat. Ini tadi kita ngomong-ngomong aja udah mau lewat sejam kan ya. Nah, karena kita Hmm, tahu ini waktu ini sangat singkat, makanya jadi benar-benar harus manfaatin waktu gitu. Aku sendiri ya, aja jadi bertekad gitu, Suh. Tiap kali itu ya, aku mesti ada dalam sehari itu mesti ada kebajikan yang aku lakukan gitu. Karena ya, kenapa? Karena ini waktu kan terus aja berjalan gitu. Digerogotin ya. sama tikus putih dan tikus hitam. Nah, kalau misalnya udah lewat waktunya, masanya, kesempatan kita udah nggak bisa Ini melakukan lagi apapun, ngomongin ini tikus udah putih, repot. tikus hitam di dalam hati, seperti serigala putih dan serigala hitam. Yang hitam Eh, adalah ego, kesombongan, dan segala macam. Yang putih bukan adalah suhu, kebaikan. Oh, beda lagi bukan, ceritanya. beda lagi Oh ya, ceritanya. oh ya, Jadi, ya. tapi ini nggak ada waktunya kan mau cerita Oh ya. iya. Tapi ini kisahnya Waktu. nanti next time. Nah, jadi Yes. apa ya, jadi manusia itu nih kadang lupa gitu ya, kadang lupa karena ada titik madu yang jatuh. Jadi intinya sih sebenarnya gini, ada pemburu itu dikejar sama binatang buas itu, lalu dia bergantungan di tali, dia turun ke bawah dalam sumur, ternyata di sumur ini ada 4 ular gitu. Hmm. Sementara talinya ini digigit sama tikus hitam dan tikus putih. Nah, dia panik kan Oh. kalau ke atasnya binatang buas, di bawah ini adalah ular. Ular ini seperti Ulang. apa? Kayak 4 unsur dalam tubuh. Kalau misalnya 4 unsurnya Hmm. tidak selaras dalam tubuh, ya udah kita bisa sakit, bisa meninggal gitu. Nah, tiba-tiba di atas ini ada madu, madu yang netes ke mulut. Nah, madu yang Manis. netes ke mulut ini manis. Dia lupa karena ada Hmm. nafsu keinginan, dia udah lupa segalanya. Jadi kadang manusia seperti itu, kadang kalau udah nikmat, dia udah memiliki semuanya, itu mereka lupa gitu. Mereka Hmm. lupa bahwa dia harus bersumbangsi karena ini di bawah nungguin, di atas juga nungguin gitu. Nah, aku paling Hmm. seneng cerita ini. Nah, jadi intinya bagi teman-teman, dengan hidup yang seperti sekarang ini, kita harus benar-benar bisa menghargai dan mensyukuri hidup ini. Nah, lalu Ya. benar-benar manfaatin waktu yang singkat ini untuk ya berbagi gitu, bersumbangsi dengan orang lain gitu. Itu sih. Oke. Ah, ini Terima semua kasih atas waktunya dan luar biasa. ini semua Nggak. karena ini Suhu. Ini semua karena aku sudah pernah merasakan betapa susahnya hidup. Yes. Karena aku pernah merasakan kekurangan. Jadi aku ingin aku bisa berbagi lagi untuk yang lain, berbagi cerita, berbagi inspirasi, ya berbagi apapun yang aku bisa bagi gitu. Nah, itu sih dari aku ya. Oke, Kangen bagi Suhu, kangen teman-teman sekalian semuanya. yang semuanya ingin bergabung, melihat-lihat bedah rumah atau jalan-jalan ke Iya, iya. tempat-tempat pelosok, di sini ada dua wanita yang memang hebat Ya. dan dia memang selalu belusukan. Satu Sis Hmm. Juliana, satu lagi di situ ada Gausari Mulia Dewi, sama dia juga kemarin lewat apa kasih tanpa batasnya juga pergi nyari-nyari orang-orang yang betul-betul susah. Karena kalau kita baksos pengobatan atau sembako aja itu biasanya hubunginnya RT gitu kan. Nanti Iya, iya. rame-rame orang yang sehat-sehat yang datang ke tempat kita dan kita bagikan. Tapi kalau yang betul-betul kita periksa rumahnya dan kemudian kayak Mm-mm. dulu saya juga mau mencari anak asuh di Jambi ya, itu kita sampai masuk ke lorong-lorong, sampai betul-betul rumah itu memprihatinkan. Bahkan saya bingung bisa sampai tidur di tempat itu, terus tinggal di tempat Betul. itu. Betul-betul nggak masuk di akal gitu ya. Terus sama, Betul. mending kalau sehat-sehat, ini ada nenek-nenek yang kakinya sudah diamputasi juga di situ dan tidak bisa pergi, nggak bisa jalan, nggak bisa apa. Terus yang ngerawat adalah cucunya yang masih TK. Hmm. Iya, Jadi betul. ngenes gitu kayaknya. Dan anehnya kita mau angkat cucunya supaya disekolahkan, neneknya yang bilang jangan, nggak usah, nanti saya siapa yang nemen. Iya, Kadang-kadang melekat. kebaikan tidak bisa juga membantu. Ada orang udah mau Betul. memberikan bantuan, dia maunya malah cash-nya aja gitu, daripada bekal untuk cucunya ke masa depan. Jadi kadang-kadang Hmm. ya inilah kondisi manusia dan kehidupan.
semoga kita Betul. juga bisa terus berbagi, maka vibrasi ini juga bisa bermanfaat bagi semuanya, dan waktu juga Iya. yang memisahkan kita semuanya. Terima kasih atas sharingnya Iya, pada hari ini. ya, Hari karena ini saya tidak bisa seru. tertawa karena memang dari dikirim foto-fotonya juga saya sudah aduh gitu ya. Nggak apa-apa, masih ada Ya, ya. besok, masih ada lusa, masih ada yang Betul, lain-lain. betul, Tapi betul. betul-betul semoga kita semua selalu berbahagia ya. Dan Sama-sama semoga Kak Rudi. semuanya